hidupmu penuh kebosanan, kami ada untukmu. Meski jauh dan kita terpisahkan, rasa kita menyatu. Berdendang, bersua dan berdoa di dalam satu iman. Saat ini kita jalan bersama, menyusun masa depan. Bersatu irama dalam sukaria, menyatukan iman, harapan dan cinta. Senandungkan doa, kirim-kirim salam di dalam senandung rohani Seruni. Halo, apa kabar semuanya? Salam sehat dan sejahtera untuk sahabat semua dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya di Seruni Senandung Rohani. Dan kali ini di tahun yang baru, tahun 2021, ini adalah episode yang pertama ya di tahun yang baru ini. Tapi secara keseluruhan ini adalah episode yang ke-17 ya. Tema kita kali ini adalah Senandung Gregorian dari Kalbar. Waduh, luar biasa. Dengan narasumber kita yang sudah hadir bersama kita pada sore hari ini, Bapak Dr. Aloysius Mering. Apa kabar, Pak Mering? Iya, luar biasa. Beliau adalah pembina dan pelatih dari Paduan Suara Gregorian yang kemarin mendapat gelar champion juara 1 di Pesparani tahun 2018 ya. Dan tidak tanggung-tanggung nih Paduan Suara Gregoriannya menang di 2 kategori ya, untuk anak dan remaja dan juga untuk dewasa. Waduh, luar biasa. Nah, untuk itu Pak Mering sudah hadir bersama dengan timnya pada sore hari ini, akan berbagi cerita ya, berbagi tips and triknya dalam berlatih khususnya untuk paduan suara Gregorian. Seperti biasa nanti di akhir acara akan ada kuis berhadiah. Sebelum kita mulai bincang-bincang, mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Ya, balik lagi bersama saya di Seruni Senandung Rohani. Sahabat Seruni, itu tadi penampilan dari Paduan Suara Gregorian ya sebagai champion di Pesparani pertama di tahun 2018. Nah, saat ini kita mau mendengarkan bagaimana nih ceritanya dari Pak Dr. Aloysius Mering bersama timnya ya dalam mempersiapkan
paduan suara Gregorian sehingga berhasil menjadi champion. Selamat sore Pak Mering, apa kabar? Selamat sore Mbak Lisa, sangat baik kabar kami dari Kalimantan Barat. Luar biasa ya Pak ya. Ya, Pak Mering ini pelatih tim paduan suara Pesparani pertama dan juga melatih Pesparawi umum dan mahasiswa ya Pak ya? Benar, benar. Iya, Pak Mering juga pendiri Bina Vokalia Harmoni. Betul Pak? Betul. Mungkin dikenalkan juga ya tim Bapak yang hari ini hadir bersama dengan kita. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Lisa. Saya mengajak Mbak Novi, juga dia sebagai tim pelatih. Halo Mbak Novi. Halo Mbak Novi, halo, apa kabar? Baik kabarnya. Salam kenal, salam sehat semuanya ya. Tim pelatih sekalian merangkap dirigen untuk Gregorian dewasa. Dan ya, ada Mbak Erna. Mbak Erna ini. Halo Mbak Erna. Halo Mbak Erna. Selamat sore. Dia penyanyi untuk Gregorian dewasa. Penyanyi Gregorian dewasa, peserta ya Pak ya? Peserta. Kemudian ada Mbak Tika dengan adiknya. Siapa nama adiknya? Rere. Halo. Rere. Adiknya Rere. Halo. Keluarga penyanyi. Ibunya peserta Gregorian dewasa. Kemudian kakaknya Tika itu peserta paduan suara Gregorian remaja. Bukan apa? Yang paduan Gregorian dewasa. Gregorian dewasa. Jadi ibu dan anaknya Mbak Ica itu Gregorian dewasa, kemudian adiknya berdua Ika dan Rere ini peserta Gregorian anak remaja. Waduh, luar biasa ini. Ya. Keluarga nyanyi bareng ya berarti ya kalau latihan, waduh rame banget ini di rumah ya. Iya benar. Mereka aktivis gereja semua, penyanyi mazmur di gereja semua. Kemudian kakaknya Ica selain pemazmur juga ini baru mendapat juara kedua penyanyi seriosa tingkat nasional. Wow, luar biasa, selamat. Tingkat mahasiswa. Waduh. Dan saya mengajak seorang Bapak John Tukan. Bapak John Tukan ini pelatih dirigen. Sore Mbak Lisa. Ya, pelatih dan dirigen paduan suara Gregorian dewasa pria. Dewasa untuk persiapan ke Pesparani 2 di NTT. Waduh, ini udah siap banget nih, siap tempur nih ya, Pesparani 2. Mantap. Nanti saya tanya-tanya ya Pak, bocorannya. Oke, baik. Mungkin saya bertanya pertama untuk ke Pak Mering dulu ya Pak. Bagaimana nih proses persiapannya dulu nih? Untuk apa? Menghadapi Pesparani pertama ini. Mungkin bisa diceritain Pak. Mbak Lisa. Iya, audisinya ada nggak Pak dulu tuh Pak? Iya, setelah kita mengikuti berbagai pertemuan tingkat nasional, kriterianya sudah sangat jelas, sudah sangat fix dari LP3KN, kita langsung gerak mengadakan audisi. Dan audisinya itu karena ini lomba, kita audisinya bertahap, penyaringannya sangat ketat. Jadi kalau audisi pertama hanya dapat 5 orang, ya sudah 5 orang, nggak usah kita paksakan. Biarpun yang ikut audisinya 100, tapi yang memenuhi kriteria, kualitas yang kita tuntut hanya 5 orang, ya udah 5 orang. Berikutnya kita cari lagi ke gereja-gereja. Kemudian audisi terus sampai kita mendapatkan jumlah
jumlah penyanyi yang disyaratkan. Ini pun jumlah penyanyinya pun misalnya 30 orang. Kalau yang memenuhi syarat hanya 29, kita tidak maksakan diri sampai 30. Itu karena kita menyadari waktu latihan juga tidak ada. Jadi itu prosesnya melalui audisi yang cukup ketat ya. Saya hanya sedikit beruntung di Kalbar itu karena saya punya sekolah musik sendiri, Bina Vokalia. Itu lumayan ada separuh anggotanya itu lolos dari Bina Vokalia. Jadi saya tahu kualitas mereka begitu. Nah, saya tinggal mencari, menambah dari berbagai berbagai sekolah dan gereja. Jadi kita ke gereja-gereja, ke sekolah-sekolah minggu, kita umumkan di gereja, kita ke sekolah-sekolah, ya, sekolah Katolik terutama. Nah, dari situ kita mendapatkan anggota yang kita yang masuk tim untuk siap dilatih. Artinya siap dilatih itu bukan berarti berangkat. Sampai dengan terutama sebulan sebelum berangkat itu kita tes perorangan. Kalau ada yang tidak lulus kriteria batas nilai yang kita tetapkan, itu pun harus kita gugurkan gitu. Waduh, Ya. benar-benar ketat ya Pak ya seleksinya Ya. nih. Berapa hari itu jadi audisinya itu Pak? Sampai terkumpul sejumlah itu, tim. Audisinya kalau tidak salah yang audisi berkala itu sampai dengan 1 bulan, mungkin kalau tidak salah itu 4 sampai 5 kali. Kemudian di dalam perjalanan kan ada yang gugur, akhirnya gugur juga, harus diganti juga karena berbagai hal. Itu pun kita kalau kita mendapat ganti yang mampu yang mampu menyesuaikan diri dengan tim yang sudah ada, itu kita pakai. Kalau tidak ya kita bawa seberapa yang siap saja begitu. Oke, baik. Waduh, luar biasa ya. Kemudian siapa saja Pak pihak yang terlibat di dalam penggodokan atau audisi paduan suara ini, dan juga pelatihannya seperti apa? Pertama, saya karena di LP3KD juga saya ketua 1, itu saya membentuk tim untuk keseluruhan pelatih ya, untuk yang ada di Kota Pontianak terutama. Itu kita ada 12 orang tim pelatih. Untuk tim pelatih paduan suara dan Mazmur itu kita ada 9 orang. Kemudian yang lainnya tim pelatih untuk cerdas cermat dan sebagainya. Jadi kita membentuk tim pelatih, kemudian saya membagi tugas tim pelatih. Nah, ada khusus yang melatih, yang mengecek teks gitu ya, untuk melihat notasinya, untuk melihat kesesuaian notasinya dengan misalnya dengan rekaman yang ada di YouTube. Ada 1 orang pelatih khusus untuk mempelajari teks. Jadi karena ini bahasa Latin, beliau kita beri tugas untuk mendalami teksnya. Dia konsultasi sampai ke 4 orang pastor yang memang menguasai bahasa Latin. Kemudian dia melatih bahasa Latin ke anak-anak, ke peserta. Nah, sedangkan untuk 3 bulan awal itu saya memang sendirian yang menangani, boleh dibilang hampir seluruh paduan suara dan penyanyi. Setelah terbentuk, terutama kesulitan dari Gregorian ini kan karena dia homopon ya. Kalau kita sudah ngomong homopon seperti yang anak remaja, itu kan ada laki-laki yang masuk. Anak laki-lakinya ini sudah remaja, sudah umur 13-14, sudah akil balik. Nah, syaratnya dia bisa ikut, dia harus bisa bersuara seperti suara wanita.
Jadi dia harus pakai falsetto yang persis sama dengan wanita baru boleh masuk. Jadi kalau dia bersuara pria dewasa dan bersuara anak atau wanita itu saya anggap sudah bukan homofon lagi. Jadi dua suara dengan range oktav yang berbeda. Jadi tidak homofon bagi saya. Jadi kalau orang mengatakan bahwa di situ semuanya wanita, sebenarnya tidak. Dalam tim saya ada beberapa anak laki-laki yang memang harus mampu bersuara wanita baru boleh saya masukkan. Jadi karena homofon, jadi melatih homogenitas suara, melatih warna suara, placing voice-nya, penempatan suara itu bukan pekerjaan gampang. Sampai sudah placing voice-nya udah benar, vokal warna suaranya udah benar, kualitasnya sudah benar, apalagi musikalitasnya harus benar-benar bagus. Yang musikalitas ini kan ada anak yang nyanyi dengan feeling saja, itu tidak saya perkenankan karena dia akan 1-2 not akan meleset dalam nyanyi, itu akan merugikan sekali. Jadi itu bagian terberat. Jadi color voice-nya, placing voice-nya, kemudian ketebalan suara. Nah, setelah itu baru saya masuk ke teknik. Nah, setelah saya masukkan ke teknik, itu baru saya melibatkan pelatih-pelatih yang lain. Itu yang juga menjadi bagian tersulit dalam pelatihan Gregorian ini adalah melatih arsis dan tesis. Nah, arsis dan tesis itu kalau dia dalam satu birama sih tidak sulit, tapi ini kan dia harus arsis dan tesis dalam satu frasa, dan itu harus benar-benar pas. Jadi saat gelombang naik dan saat gelombang turun, jadi itu seluruhnya harus benar-benar homogen, seragam. Jadi baru bisa dapat gitu. Memang ini tantangannya luar biasa ya Pak, Gregorian gitu loh, ya kan? Karena hal yang sulit untuk dipelajari dan yang tadi Bapak bilang homofon itu ya Pak ya? Iya. Memang satu suara, menyamakannya justru lebih sulit ya Pak ya? Benar. Ya. Baik. Nah, tadi Bapak bilang saat teknik ya, baru melibatkan pelatih-pelatih yang lain gitu ya? Ya. Nah, di sini sudah hadir juga ya pelatih dari paduan suara Gregorian dewasa ya, Mbak Novia. Gimana nih Mbak Novia? Pingin dengar ceritanya. Gimana saat itu melatih dan juga menjadi dirigen ya? Gimana Mbak ceritanya tuh? Kalau kita itu kan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Aloysius Mering, memang pelatihnya ada banyak gitu. Jadi kita tuh saling sharing juga lah ya. Tapi tetap pelatih intinya tuh memang Pak Aloysius Mering. Jadi setelah pembentukan vokal tadi, karena memang benar itu susah kan, karena apalagi satu suara, untuk menyatukan satu suara orang sebanyak ya bisa dibilang 20-an orang kan memang sulit gitu ya. Apalagi semua orang kan pasti mempunyai warna khasnya gitu, ciri khas dia gitu. Jadi iya, suara beda-beda ya. Terus untuk kesulitannya mungkin karena ini kan Gregorian. Jadi menyatukan hati, menyatukan doa kita waktu bernyanyi itu memang membutuhkan ekstra tenaga begitu. Iya. Kurang lebih. Ekstra sabar yang pastinya ya Mbak Novia ya. Ekstra. Apalagi kalau kita kebetulan paduan suara Gregorian dewasa itu terdiri dari seluruh pesertanya adalah perempuan. Jadi ada ibu-ibu di dalamnya, ada kakak-kakak di dalamnya. Jadi ya begitu. Aduh, jadinya campur-campur ya. Suaranya juga sangat-sangat berbeda ya.
Iya, ada yang sudah matang lebih berkeluarga, dewasa. ya sudah dewasa sekali, ada yang masih belum belum terlalu dewasa gitu ya. Jadi menyatukannya itu yang susah ya, sulit ya. Tapi Mbak Lisa, ya, gimana Pak? ada yang sampai putus asa. Aduh, gimana tuh Pak? Karena saya wajibkan menghilangkan vibrasi. Itu sampai nangis itu orang tua sampai nangis, mau putus asa, mau mundur gara-gara saya suruh buang vibrasi aja. Jadi Iya, Mbak Nuki sebenarnya sekalian jadi suara model waktu itu. Gimana itu Pak caranya untuk menghilangkan vibrasi itu? Karena kan biasa orang bernyanyi secara natural kadang sudah keluar gitu ya vibranya. Iya. Nah, untuk menahannya itu gimana tuh Pak? Jadi biasanya saya beri satu nada saja, misalnya do saja, itu do-nya dia harus mampu bertahan sekian ketuk untuk tidak keluar vibrasi. Misalnya do sampai tidak keluar vibrasi gitu. Jadi menahan satu nada, menahan kemudian naik satu nada lagi, naik. Nah, kalau nada tinggi biasanya orang kewalahan untuk tidak mengeluarkan vibrasi. Jadi naik setengah nada, mulai dari 8 ketuk, nanti sampai 12 ketuk, sampai dengan 20 ketuk tanpa vibrasi. Itu saja sudah setengah mati, itu sampai banyak yang kewalahan. Waduh, luar biasa ini ya. Kesulitannya itu ya Pak ya? Iya. Jadi, tadi kesulitan pertama menyamakan suara. Nah, ini lebih lagi menghilangkan vibra ya Pak ya. Iya. Nah, ini saya ingin tanya nih ke Mbak Erna sebagai peserta paduan suara Gregorian dewasa pada waktu itu. Selamat sore Mbak Erna. Boleh cerita Selamat sedikit? Sore Mbak Lisa. Iya, boleh cerita sedikit nggak Mbak Erna gimana tuh latihannya? Apakah termasuk yang putus asa, sempat putus asa waktu itu Mbak? Gimana Mbak? Wah, sempat juga putus asa karena kan latihannya disiplinnya sangat tinggi sekali oleh Pak Mering. Agak susah juga rasanya untuk latihan nafas, harus panjang, harus sama dengan suara yang lain. Mungkin begitu Mbak Lisa. Gitu ya. Nah, kalau di sini juga saya lihat ada Mbak Tika ya. Mbak Tika susah juga nggak untuk berlatih Gregorian nih untuk remaja? Sebelumnya sudah pernah belum belajar Gregorian atau baru saat mau lomba ini belajar Gregorian? Gimana? Baru saat mau lomba kemarin latihan Gregorian, diajar Bapak kan. Memang sulit awalnya karena nyanyinya tanpa vibra juga. Itu yang sulit sih. Jadi sulit, Bapak satu-satu ajar. Terus sulitnya apa lagi? Nafas sih. Terus apa lagi? Bahasanya gimana? Bahasanya kan bahasa Latin gitu. Susah nggak? Oh, enggak. Udah biasa nyanyi bahasa Latin. Oh, gitu. Jadi, nafas ya yang susah ya. Karena naik turunnya itu ya yang susah. Kalau Adek gimana Adek ceritanya, Dek? Yang susah tuh pertama nafas. Nafas paling susah. Paling susah nafas? Iya. Susahnya gimana? Kan kalau nafas tinggal begitu aja. Atau ada perbedaan antara menyanyi Gregorian dengan bernafas saat paduan suara biasa gitu? Kalau bahasa Latin itu ada yang satu kalimat itu satu nafas, tidak boleh dipotong-potong. Kadang kalau nyanyi kalau satu kalimat satu nafas biasa pas nafasnya suka bocor.
Nafasnya bocor ya. Jadi curi-curi ya, curi-curi Iya. nafas gitu. Terus ketahuan sama Pak Mering ya. Terus diapain tuh? Ketahuan karena setiap ambil napas kadang bunyi gitu. Jadi latihannya bagaimana untuk menjadi panjang nafasnya? Kemarin latihannya juga lama, 5 bulan. Jadi setiap bulan itu Bapak latih terus nafasnya. Kalau salah sedikit ulang, Bapak emang disiplin sih. Jadi kami kebawa juga ajarannya gitu sih. Gitu ya. Jadi memang harus latihan terus ya. Latihan terus, latihan nafas aja 5 bulan ya. belum jadi satu full lagunya tuh ya. Oke, terima kasih. Tapi abis itu kapok nggak nyanyi Gregorian? Enggak. Malah jadi masih semangat? Semangat. Untuk Pestarani 2 ya? Iya. Oke. Baik, terima kasih. Oke, waduh. Ini ya, untuk latihan nafas aja memang susah sekali ya Pak Mering ya? Iya, benar. Selain itu, apalagi Pak yang membutuhkan waktu ekstra untuk melatih tuh Pak? Kalau kan saya kalau ngelatih anak-anak itu tahap demi tahap itu sudah benar-benar rencananya itu sudah matang, dan itu kami diskusikan dengan tim pelatih. Misalnya kalau sedang latihan ada tim pelatih yang bisikkan kurang A, kurang B, kita perbaiki sebentar, habis itu presentasi, kemudian dilihat lagi, presentasi, dilihat lagi sampai benar-benar bagus. Jadi ini kan kalau Gregorian ini intinya itu di 3 ya. Suara memang bagi saya itu kalau ada 30 peserta, maka yang sempurna itu, yang bagus itu harus 31. Jadi ya artinya tambah dirigennya gitu. Jadi jangan sampai dari misalnya 30 orang, yang bagus itu 25, lalu 5 orang itu sebagai apa? Kan hanya penggembira saja, atau bahkan mereka kadang-kadang terpancing untuk yang 1 orang ini menyebabkan paduan suara menjadi hancur, itu hanya 1 orang saja. Yang harus bagus 30, maka yang harus jelek tidak ada gitu. Jadi maka latihan terakhir itu sebulan sebelum berangkat itu latihannya sudah perorangan. Setiap orang itu kita tes, dia datang tes dulu, kemudian latihan, tes lagi. Jadi perorangan itu harus bagus. Kalau ada yang sampai di sana, di Ambon kemarin kalau sampai ada yang suaranya bermasalah, itu kita tes. Kemungkinan yang terjadi karena kasihan dengan anak-anak, ya dia tetap tampil dia hanya lip sync saja, tidak boleh nyanyi. Karena itu akan merugikan tim. Jadi dari suara itu harus, namanya juga paduan suara, memang suara harus sempurna begitu. Baru kemudian ke teknik menyanyi, memang teknik menyanyi Gregorian tidak biasa bagi banyak orang. Kalau saya memang sudah hidup lama, berkembang, dan saya punya paduan suara Gregorian sendiri di Pontianak, namanya Gregorius Agung. Itu sudah dari tahun 94 saya dirikan sampai dengan sekarang masih rutin melayani di gereja-gereja. Habis itu teknik, setelah teknik, ekspresi. Ekspresi ini yang tadi Mbak Novi bilang itu, penjiwaannya itu harus Gregorian ini kan, paduan suara, lagu doa begitu. Jadi terutama tadi yang saya bilang itu arsis, tesis, ketika kita mengalunkan irama, dan iramanya itu harus sama bagi setiap orang. Untuk sama bagi setiap orang itu penghayatannya harus sama. Seperti kalau saya mengatakan badai pasti berlalu, itu kan datar, atau badai pasti berlalu.
Tuhan kasihanilah kami dengan Tuhan kasihanilah kami. Model mana dari yang kita pakai itu harus kita sepakati. Jadi setelah latihan ekspresi, penjiwaan, barulah kita ke penampilan, dan penampilan itu sangat sederhana untuk Gregorian. Sebenarnya itu hanya wajah yang mengekspresikan lagunya, kemudian sedikit dengan tubuh dan kerapian di panggung. Itu definisi penampilan yang saya pikir sederhana. Nah, yang penting doanya tercapai dengan Gregorian itu. Ketika dia naik arsis ya dan turun sampai ke suasana tenang, itu harus benar-benar dihayati. Arsis tesisnya itu harus sempurna. Jangan ada yang arsis, yang lainnya naik, ada satu orang, dua orang yang menahan atau kelepasan naiknya, dia akan mengajak nada yang lain untuk bisa miss tone ya, berubah nada. Apalagi kalau bagian-bagian yang resitatif. Jadi Gregorian kan ada yang Gregorian melismatis yang suku katanya sedikit tapi notnya banyak sekali. Nah, ini sangat menantang untuk penguasaan notasi. Kemudian Gregorian yang resitatif, yang notnya itu sama tapi kata-katanya yang banyak. Nah, ini juga luar biasa sulitnya untuk menahan suara untuk tidak jatuh atau untuk tidak naik. Itu sama sekali bukan hal yang gampang untuk menahan nada yang sama dengan kata-kata yang begitu banyak. Gregorian resitatif. Nah, jadi ucapan tadi itu kami punya seorang pelatih yang bertanggung jawab. Kami tidak mau tahu yang kalau ada Yuri yang mengkritik ucapan berarti salah dia gitu. Jadi karena itu dia bertanggung jawab benar, orang tua kami Pak Herman Wahadaniah. Jadi itu tentang ucapan. Nah, saya sebenarnya sangat senang ketika sampai di nasional saya lihat komposisi jurinya adalah orang-orang yang mendalami Gregorian. Saya lihat ada Pastor Sutanta, Pak Ernest, dengan saya lupa pastor satunya. Itu saya yakin kami bisa menyanyi Gregorian dengan lepas gitu. Iya baik. Iya itu bermacam-macam kesulitan dari Gregorian ya Pak ya. Luar biasa. Notasinya yang bermacam-macam dan harus satu nafas ya, luar biasa. Ya. Baik, masih ada Pak John Tukan ya nanti ya, kita mau sharing tentang persiapan untuk Pesparani kedua nih ya, dan bagaimana nih latihannya selama pandemi, bagaimana ya, kan repot sekali, berbeda sekali dengan waktu yang lalu. Tapi jangan buru-buru dijawab dulu, nanti kita akan ikuti setelah yang satu ini. Stay
Baik, kembali lagi bersama saya di Seruni Senandung Rohani. Waduh, luar biasa ya, memang butuh kesabaran ya dalam belajar Gregorian. Ya, tadi bagaimana menyatukan suara, bagaimana berlatih supaya nafasnya panjang karena satu kalimat nggak boleh kepotong nafasnya. Nah, saya mau bertanya nih kepada Pak John Tukan. Selamat sore Pak John. Selamat sore Mbak Lisa. Sehat-sehat ya Pak ya? Puji Tuhan, sehat-sehat. Nah, ini tadi Pak Mering bilang Pak John ini sudah dipersiapkan untuk melatih paduan suara Gregorian Kalbar ini untuk Pesparani kedua, begitu ya Pak? Betul, Mbak. Luar biasa memang. Lah tuh gimana Pak ini ngelatih selama pandemi ini Pak? Kira-kira gimana nih strateginya? Selama pandemi ini kami belum latihan karena dari informasi dari LP3KD Sintang bahwa dari nasional belum tentukan jadwal juga. Ya. Lalu pengalaman kami kemarin PSGDP ini adalah nomor lomba yang baru untuk Pesparani menurut informasi yang kami terima. Pertama itu memang ini nomor yang baru, pilihan menyanyi Gregorian ini susah juga kita mencari orang-orangnya seperti kata Bapak Mering tadi. Saya mengambil orang yang memang sudah ya lepas dari yang campuran, paduan suara campuran yang berkelas. Saya kumpulkan yang sisa-sisa, suara kami itu begitu beragam. Aduh, bagaimana bisa menyatukan seperti kata Bapak Mering harus itu. Ketika kami didatangi pertama oleh Pak Mering untuk melihat latihan persiapan kami untuk audisi tingkat provinsi, kesan Pak Mering yang pertama yang diingat oleh kami semua adalah, wah suara kayak gini di kampungku banyak. Aduh. Dipojokkan sekali sama Pak Mering ini. Tapi setelah itu kami saling mengevaluasi, kami menerima ambil yang positif, kami berusaha pola latihan kami ubah. Saya kumpulkan 3 orang, baginya suara supaya bunyikan do itu sejenis, homofon, setelah itu makin banyak, 5 orang, setelah itu 10, setelah itu lalu kami coba bergabung semua dari 25 orang. Dan ternyata ujung-ujungnya ya dari kampung sikit-sikit masuk kota lah. Dan puji Tuhan. Ketika pengumuman hasil audisi, kami memang disuruh membawa. Tapi dengan kedatangan Pak Mering, memang kesulitan-kesulitan seperti tadi yang kami alami. Ketika Pak Mering mengunjungi kami, yang pertama dia mengevaluasi semuanya, dari situ kami ambil yang positif, setelah itu kami memacu diri, berlatih, saya menegur teman yang salah pun, kan ada yang lebih tua dari saya Mbak, di pesertanya itu ada yang sudah tua, jadi anda enak juga kita ngomong sama orang tua kan. Nah, tapi setelah dievaluasi sama Pak Mering dari tim audisi provinsi, kawan-kawan pada peserta PSGDP ini pada menerima semua apa yang disarankan. Ketika mereka kalau menyanyi suara ini lebih dominan, kalau saya menegur mereka juga siap menerima. Akhirnya volume suara itu tidak usah ada yang dominan. Seperti kata Pak Mering tadi, jangan sampai kita 24 menyanyi, ada 24 suara yang kedengaran. Kemudian diminimalisir. Terima kasih banyak Pak Mering. Pelajaran yang sangat berharga untuk kami. Dan kami menunggu jadwal untuk kapan Pesparani kedua dilaksanakan di NTT. Kami mau pulang kampung. Lalu kami juga supaya kami bisa memulai latihan. Kemarin kami ada kumpul-kumpul hari Sabtu Minggu yang lalu. Kami kumpul, kami mau mungkin merencanakan bagaimana kita harus mulai karena ada informasi tidak ada seleksi lagi, kalaupun digelar dilaksanakan Pesparani kedua di NTT. Berarti kami sudah tiket untuk berangkat itu yang sudah hasil audisi yang tahun kemarin. Jadi memang kesulitan-kesulitan seperti Mbak Erna dengan Bapak Aloysius Mering tadi mengungkapkan, itu memang yang kami alami dan kami rasakan. Setelah Bapak mengevaluasi, saya melihat progresnya itu makin bagus. Akhirnya menuju pada audisi semua pada siap gitu. Terima kasih Mbak Lisa.
Baik, terima kasih Pak Jontukan untuk sharingnya. Iya, nah saya ingin tahu nih, kan lagu Gregorian itu kan berisi doa ya. Nah, itu kira-kira apa dampaknya nih bagi penyanyi, bagi yang menyanyikan nih? Saya mau bertanya ke Mbak Erna dulu deh. Karena apa? Gregorian itu doa kita. Jadi setelah menyanyikannya itu rasanya damai gitu hati kita. Jadi lebih tenang. Mungkin itu aja. Nah, tapi saat latihan tahu itu artinya tuh apa dari lirik itu? Tahu sebelumnya dikasih tahu dulu arti dari lagunya itu. Sama Pak Mering dijelaskan arti dari lagu yang akan kita nyanyikan. Oke. Kalau menurut Mbak Erna sebelumnya memang dari awal sudah pernah menyanyikan Gregorian atau baru saat mau lomba belajar Gregorian? Baru saat mau lomba. Baru saat mau lomba baru Gregorian. Biasanya ikut paduan suara biasa berarti ya? Iya, paduan suara biasa. Mbak Ernanya nggak ingat. Jadi saya membina mereka di gereja Santo Hieronymus. Iya. Itu di Santo Hieronymus itu saya wajibkan semua ordinarium itu harus Gregorian. Semua ordinarium. Oh, iya betul-betul. Seperti Tuhan kasihanilah kami, kemuliaan, Sanctus itu selama tidak ada hal-hal khusus maka ambil Gregorian. Lupa, Pak. Mbak Erna masih ingat nggak lagu Gregoriannya apa judulnya yang ini kemarin? Veni Sancte Spiritus. Oh, itu yang jadi favorit Mbak Erna juga ya? Ada 2 kan ya? Oke. Kalau ini masih ada Tika nggak nih? Nampak. Saya mau tanya juga nih ke Tika. Tika masih bersama dengan kita di sini? Tika? Iya, boleh cerita nggak apa bedanya menyanyikan Gregorian dengan lagu liturgi biasa? Gregorian itu apa ya? Apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan pastinya lebih damai ya. Karena itu kita berdoa sama Tuhan kan. Iya. Terus jadi lebih tenang gitu ya? Oke. Suaranya juga sama alunan nada Gregorian itu beda dengan lagu biasa kan. Oke. Ada nadanya. Kalau Adek ngerasanya gimana, Dek? Nyanyi Gregorian? Rasanya kayak nyanyi sama malaikat. Wow, nyanyi seperti malaikat ya. Bersama malaikat atau kamu seperti malaikat? Iya. Malaikat itu pernah ada satu kejadian kami kan lagi nyanyi, nggak tahu saking seriusnya, jadi itu kayak ada yang ikutkan kan ya. Jadi dia ikut ada kan kami kan semuanya suara perempuan, suara wanita kan. Jadi ada satu suara laki-laki yang ikut berdegum. Itu karena saking kami seriusnya nyanyi gitu kan. Mungkin ada yang malaikat atau apa. Waduh, luar biasa ya malaikatnya ikut nyanyi. Sampai disuruh stop, sampai cari-cari orangnya gitu, siapa yang bergumam gitu, ikut kami nyanyi. Oh. Luar biasa. Iya, itu ikutan tuh malaikatnya ikutan nyanyi. Nah, kalau bagi pelatihnya gimana? Apa perbedaannya melatih Gregorian dengan lagu liturgi biasa?
Mbak Novia? Perbedaannya itu Rasanya. Yang paling pertama yaitu kalau misalkan lagu Gregorian itu rasanya kita tuh bukan lagi berbicara tentang menyanyi bagi manusia, tapi kan menyanyi bagi Tuhan gitu kan, karena relasinya tidak putus gitu, tidak terputus oleh yang dinamakan kesombongan, yang ingin memamerkan atau apa gitu, tapi kayak lebih benar-benar berbicara kepada Tuhan gitu. Jadi memang kesusahannya juga salah satunya karena Gregorian itu kan tidak populer gitu. Sebenarnya itu adalah inti gereja Katolik, cuman kan tidak populer di masa seperti inilah. Jadi kita berusaha membangkitkan lagi, makanya latihannya bertahap dan lama itu karena untuk membangkitkan cinta kita terhadap Gregorian seperti itu. Oke, jadi untuk melestarikan ya budaya gereja. Luar biasa. Baik, terima kasih Mbak Novi. Iya, kembali lagi ke Pak Mering nih. Pak Mering, gimana nih rencana ke depan untuk persiapan Pespakani ini, Pak? Dalam masa pandemi ini tentu pertemuan secara langsung sudah tidak mungkin ya, Pak ya. Nah, apakah sudah dilakukan latihan online selama ini, Pak? Terima kasih Mbak Lisa. Anak-anak ini ya, anak-anak yang itu kelompok paduan suara Gregorian, anak remaja itu, mereka tidak bubar setelah dari Ambon. Mereka tetap ingin menjadi satu kelompok paduan suara yang terus bersatu. Dari pulang dari Ambon itu hanya tahun setelah pandemi ini kami tidak melayani. Tapi 1 tahun 2019 itu full 1 tahun itu pulang dari Ambon itu mereka terus latihan sekali seminggu. Kemudian mereka mengisi melayani dalam misa-misa di berbagai gereja yang menerima mereka. Jadi kalau untuk persiapan lomba ke Pesparani 2 sama sekali belum mulai. Latihan daring juga tidak, tapi untuk kegiatan-kegiatan lain mereka full juga ikut. Seperti mengikuti virtual yang lomba video klip itu mereka ikut. Kemudian setelah itu virtual choir ikut. Kemudian virtual choir untuk mahasiswa juga mereka ikut. Jadi lomba-lomba ini Mbak Novi mereka akan mengikuti lomba virtual choir yang dilaksanakan oleh satu penyelenggara di Bandung. Itu nanti kalau tidak salah bulan Mei. Jadi kalau untuk pelatihan paduan suara jalan terus, tapi untuk Gregorian sekarang ini kami hanya karena jumlahnya tidak banyak, itu untuk pelayanan di gereja. Untuk paduan suara saya Gregorius Agung itu jalan terus. Paduan suara lain juga kalau yang pernah saya berikan pelatihan itu tetap di gereja itu seperti harapannya LP3KN dengan adanya lomba Gregorian ini supaya lagu Gregorian itu hidup kembali menjadi sebagai ciri khasnya, sebagai lagu aslinya gereja Katolik. Dan itu pasti kami sarankan untuk ordinarium minimal itu, apalagi masa-masa Prapaskah itu mereka yang pernah saya bina itu kami minta untuk tidak meninggalkan Gregorian, minimal 2-3 lagu Gregorian di gereja itu harus dinyanyikan. Jadi pelatihan untuk berangkat ke NTT belum kita mulai sampai ada saya mengikuti pengumuman di grup itu kayaknya Gregorian tetap ada,
tetap ada, kemudian Mazmur, kemudian PSDC. Nah, itu saya lihat, apakah cuma belum diputuskan. Saya lihat di grup ya, di grup LP3KN. Jadi karena itu lagu Gregorian itu jangan kita ya Pak John, bukan ya. Ya, Pak. Jangan kita latihan karena mau lomba, tapi karena memang kebutuhan gereja, kebutuhan liturgi itu menuntut kita untuk terus mendalami latihan Gregorian gitu. Itu Mbak Lisa. Baik Pak, jadi secara khusus persiapan Pesparani kedua belum ya, tapi paling tidak terus dihimbau kepada semua peserta paduan suara untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada ya, dan jadi otomatis mereka berlatih terus ya untuk bernyanyi. Baik, ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir nih Pak Mering. Apa nih harapan ke depan terhadap pengembangan paduan suara, khususnya menyanyikan lagu Gregorian? Dan lebih khusus lagi apa harapannya nih Pak bagi LP3KD dan LP3KN untuk ke depannya? Baik, saya sejak udah lama sekali mendalami Gregorian dan hidup di gereja yang kebetulan konservatif. Saya punya guru Gregorian itu usianya sudah 94 tahun sekarang. Seorang pastor. Dia memang orang konservatif sekali. Dia mengajarkan saya Gregorian sampai sedetil-detilnya. Pastor Marius namanya. Itu saya lihat di bab 6 Konsili Vatikan itu memang dikatakan nyanyian Gregorian itu adalah nyanyian khas liturgi Romawi. Nah, kalau bukan gereja Katolik, gereja Romawi yang mempertahankannya dan melestarikannya di gereja, lalu siapa lagi gitu. Kita baru menjadi Katolik kalau salah satunya itu Gregorian. Kalau kita berangkat ke luar negeri, misalnya ziarah lah ke Tanah Suci, mengikuti misa-misa yang ada di sana. Kita merasa Katolik karena kita mampu mengikuti misa mereka. Lagu-lagu mereka adalah lagu-lagu Gregorian. Misalnya ketika menyanyikan lagu Kyrie, Kyrie itu semua gereja. Baru kita menjadi Katolik. Kalau gereja terlalu menekankan gereja lokal, itu kita tidak menjadi gereja Katolik yang benar-benar Katolik, yang benar-benar umum. Jadi kalau saya memberikan pelatihan di gereja yang ada di pelosok, saya bawa lagu yang umum, mereka tak ngerti karena mereka hanya bisa menyanyikan lagu yang ada di gereja mereka. Dan itu bagi saya cukup memprihatinkan gitu. Jadi ke depan itu seluruh gereja, semua gereja minimal lagu-lagu ordinarium, lagu Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei, kemudian Pater Noster atau Bapa Kami, itu dinyanyikan aja dalam Gregorian gitu. Tidak sulit. Persoalannya adalah kenapa anak muda bilang Gregorian itu tidak menarik, bikin ngantuk, adalah karena kita salah menyanyikannya. Jadi Gregorian yang harusnya membuat liturginya hidup, tapi liturgi dengan cara menyanyikan Gregorian yang salah, itu menjadi mati liturginya. Jadi Gregorian dinyanyikan dengan satu pukulan, itu akan mematikan Gregoriannya. Gregorian harus dinyanyikan dalam birama yang menghidupkan asis dan tesisnya. Jadi seperti itu yang saya harapkan, dan semua gereja jangan banggalah dengan gereja lokalnya, tapi banggalah dengan gereja Katoliknya, dan banggalah juga dengan gereja lokalnya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mering. Mungkin ada pesan terakhir nih masing-masing, mungkin saya minta untuk kasih kesan
atau ajakan ya bagi kaum muda untuk belajar Gregorian. Nah, ini silakan dari Mbak Erna, nanti Pak John Tukan, terus Mbak Novia, dan terakhir Tika. Silakan. Mbak Erna, mic-nya belum diaktifkan. Mic-nya Mbak Erna. Iya. Sebaiknya kita kembali menghidupkan Gregorian untuk saat-saat kita misa. Supaya Gregorian kembali hidup gitu. Iya. Baik, terima kasih Mbak Erna. Kalau Pak John itu kan gimana Pak? Saya kalau pasca atau hari-hari Minggu yang biasa tugas pada lingkungan saya, sering saya melatih lagu-lagu Gregorian ini. Kalau malam pasca, Fidi Aquam itu sudah wajib. Karena itu lagunya enak sekali. Dan memang 1 tahun sekali kita menyanyikan. Lalu lagu Kyrie, nah itu juga kita menyanyikan saat-saat itu. Kalau di lingkungan saya sering, karena saya hobi sekali dengan menyanyi lagu Gregorian. Nah, sehingga di umat di lingkungan meskipun tidak homogen, tapi untuk melayani Tuhan, umat juga senang akhirnya. Pertama seperti kesan, aduh tidak menarik. Tetapi setelah mereka menguasai lagunya, malah pengen terus. Ketika bertugas, Pak nyanyi yang kemarin, Pak nyanyi yang kemarin. Nah ini berarti ada rasa tertarik. Kalau kita memulai, pasti mereka juga mau. Tapi kalau tidak memulai ya tetap mati, jadi mati lagu Gregoriannya. Saya sependapat dengan Pak Mering, ke depan sering di gereja-gereja hari Minggu, paling tidak lagu Ordinarium, ditambah dengan Bapak kami, kita nyanyikan lagu Gregorian, dan itu sangat bagus. Saya sependapat. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak John. Jadi terus semangat untuk melatih Gregorian ya. Kalau Mbak Novia gimana Mbak? Untuk anak muda, untuk kaum muda, jangan patah semangat untuk mempelajari Gregorian, karena kita adalah penerus gereja Katolik. Jadi kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Sip, keren. Nah, yang terakhir dari Tika keluarga. Oke, dari kami juga untuk teman-teman yang punya bakat nyanyi, kita harus semangat belajar Gregorian supaya gereja Katolik tetap maju terus. Oke, mantap. Terima kasih semuanya. Terima kasih, seru banget perbincangan kita sore hari ini. Ya, tapi jangan kemana-mana, tetap di sini karena akan ada kuis Maria. Kuis. Kembali lagi bersama saya di Seruni Senandung Rohani. Ya, ini adalah segmen terakhir yaitu kuis berhadiah. Ada 2 buah hadiah dari LP3KN. Ya, saya akan membacakan 1 pertanyaan dan akan diambil 2 pemenang. Nah, silakan simak pertanyaannya, tapi jangan lupa menjawabnya melalui Instagram @info-lp3kn ya. Jangan lupa di-follow IG-nya, kemudian subscribe YouTube Pesparani Katolik juga, like dan share ya. Dan ditambahin plus ada klik tanda belnya di situ untuk mendapatkan notifikasi setiap kali ada konten baru dari kami. Oke, baik. Silakan disimak pertanyaannya ya. Apa nama notasi Gregorian? Ya, pertanyaannya sangat simpel. Apa nama notasi Gregorian itu? Ya, ada pilihannya. A. Neuma, B. Not balok, C. Not angka, atau D. Not Gregorian. Ya, silakan dipilih jawabannya dan silakan ketik jawabannya langsung ke Instagram kami @info-lp3kn. Oke, terima kasih banyak. Demikian tuntas sudah perjumpaan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya bersama kita Bapak Mering, Ibu Novia,
Kak Erna, dan juga Pak Jontukan, Tika, sama adiknya dan sama mamahnya juga tetap semangat terus berlatih sekeluarga, luar biasa. Ya, terima kasih sekali lagi untuk sahabat Seruni atas kebersamaannya sore hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menambah semangat bagi kita semuanya untuk terus berlatih bernyanyi, dan terlebih lagi bagi para peserta paduan suara untuk bersiap-siap nih nanti mengikuti Pesparani kedua yang rencananya akan diadakan Oktober tahun 2021 ini. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, tim Seruni juga terima kasih. Kita jumpa lagi dalam episode Seruni yang berikut. Salam sehat dan tetap semangat. Bersatu irama dalam sukaria, menyatukan iman, harapan dan cinta, senandungkan doa, kirim-kirim salam di dalam